Kesehatan mental merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik bagi manusia. Dengan sehatnya mental seseorang, maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal. Kesejahteraan mental yang baik untuk individu menurut WHO merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif, dan menghasilkan serta berperan serta dalam komunitasnya. Belakangan ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik. Banyak beberapa masalah yang muncul. Pandemik penyakit COVID-19 bukan hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga mengancam kesehatan mental banyak orang. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat dunia makin waspada dengan penyebaran COVID-19. Meski penting untuk mencari informasi terpercaya, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah untuk membentengi diri dari stres dan panik berlebih di tengah wabah ini. Nah, berikut saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang dapat kita ambil di tengah pandemik ini untuk menghindari stres. Yang pertama, cari sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Nah, dalam sehari, berapa banyak informasi yang beredar seputar corona di grup aplikasi pesan Anda? Nah, meski beragam, informasi tersebut disebar oleh keluarga atau teman. Kita sebaiknya lebih hati-hati karena tidak menutup kemungkinan bahwa berita itu adalah hoax. Alih-alih merasa tenang, kita justru lebih panik dan cemas. Pastikan selalu memantau perkembangan virus corona dari sumber-sumber yang benar dan terpercaya. Contohnya, dari situs WHO, Kementerian Kesehatan, dan media-media terpercaya. Kemudian yang kedua, gunakan teknologi sebagai media penjalin silaturahmi. Demi menghindari penyebaran corona yang lebih meluas, sedapat mungkin kita menghindari kontak fisik satu sama lain. Teknologi media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram, Facebook dapat menjadi alternatif untuk menjalin komunikasi. Selain itu, berbagai media tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi kerja bagi orang-orang yang melakukan sistem kerja work from home atau WFH. Yang ketiga, tetap aktif di dalam rumah. Lakukan kegiatan yang membuat tubuh dan pikiran menjadi nyaman. Hal ini penting terutama bagi Anda yang sedang melakukan isolasi mandiri. Contoh kegiatannya banyak sekali yang bisa kita lakukan, seperti menonton film, membaca buku, mendengarkan musik, dan mengakses konten-konten positif di media sosial. Kemudian konsumsi makanan yang sehat dan seimbang, minum air putih yang banyak, tingkatkan durasi tidur, lakukan olahraga saat sudah bangun tidur. Gerakan olah tubuhnya di dalam rumah bisa sangat sederhana loh, seperti peregangan otot, atau pernafasan, atau bermeditasi. Yang keempat, perbanyak komunikasi dengan keluarga. Bagi sebagian orang yang tinggal sendirian, melakukan social distancing dapat membuat perasaan kesepian berlebihan. Cobalah mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran perihal pandemi ini dengan orang-orang yang paling dipercaya, seperti keluarga, kekasih, atau sahabat. Bagi keluarga yang mengisolasi diri dalam satu tempat tinggal, upayakan komunikasi tetap terjaga. Ayah dan ibu dianjurkan meluangkan waktu untuk berbicara dengan anaknya tentang pandemi corona dan meyakinkan bahwa mereka aman. Kemudian yang kelima, mencoba berempati. Nah, ini yang paling penting, jangan memberi label kepada orang yang positif COVID-19 sebagai korban. Namun, gantilah dengan kata pejuang yang sedang berusaha untuk sembuh. Kemudian yang terakhir adalah tidak memberi stigma. Penjelasan ini sedikit berhubungan dengan poin yang kelima, yakni mencoba berempati. Dengan mengganti kata sesuatu yang lebih positif, artinya kita juga turut memberikan semangat dan menghargai pejuang mereka dalam melawan wabah ini dan bukan diskriminasi. Terakhir, menghadapi wabah corona tanpa terpancing kepanikan maupun ketakutan, niscaya akan membantu menjaga kesehatan mental dan fisik di tengah krisis kesehatan global ini. Pengaruhnya pun tak hanya baik untuk Anda pribadi, namun juga baik untuk orang-orang di sekitar. Oke, yang tidak kalah pentingnya untuk menghindari virus corona semakin menyebar, kita perlu melakukan tindakan-tindakan. Yang pertama adalah pakai selalu masker, kemudian lakukan physical distancing, dan yang ketiga adalah selalu mencuci tangan. Semoga kita semua sehat selalu. Salam sehat jiwa.